Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraidu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng membahas soal dan pembahasan ujian sekolah SMP MTS mata pelajaran PPKN tahun 2021. Ini adalah soal pilihan ganda, yaitu soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 part 1. Bagi teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Dan kami buat beberapa part ya video ini, yaitu part 1 soal nomor 1 sampai dengan nomor 10, part 2, part 3, part 4 sampai ke part 5, yaitu bagian uraian. Dan jangan lupa kita belajar bareng tetap di channel ini. Oke, langsung saja pada soal nomor 1. Perhatikan gagasan-gagasan mengenai dasar negara berikut. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua kesejahteraan rakyat, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat adalah kebangsaan Indonesia, yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Gagasan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dalam proses perumusan dasar negara adalah titik-titik A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, yang D4 dan 5. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Kita lihat peri kebangsaan. Apakah gagasan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin? Ya, betul. Peri kebangsaan adalah salah satu gagasan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Lalu kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Betul. Mufakat dan demokrasi tidak dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Kebangsaan Indonesia, kesejahteraan sosial itu pun tidak dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Jadi jawabannya adalah yang A. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus saat melakukan rapat perumusan dasar negara adalah titik-titik. A. Melindungi hak golongan minoritas, B. Mengutamakan golongan mayoritas, C. Menghargai orang lain yang berpendapat sama, yang D. Mengedepankan semangat persatuan bangsa. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Kita lihat pertanyaannya ya, harus paham dulu pertanyaannya. Jadi salah satu nilai kebersamaan nih, nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus saat melakukan rapat perumusan dasar negara adalah yang mana? Apakah yang A, melindungi hak golongan minoritas? Ini kurang tepat. Terus juga yang B, mengutamakan golongan mayoritas. Ini sama tidak tepat ya. Yang C, menghargai orang lain yang berpendapat sama. Ini pun tidak tepat. Karena kenapa tidak tepat yang C? Karena ini cenderung menghargai yang sependapat, sedangkan yang berbeda pendapat ini tidak dihargai. Jawaban yang tepat adalah mengedepankan semangat persatuan bangsa. Jadi jawabannya nomor 2 adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan masyarakat adalah ditetapkan norma dalam kehidupan masyarakat adalah A. Menghindari adanya konflik, yang B. Membatasi hak-hak warga negara, yang C. Memberi sanksi bagi masyarakat, yang D. Mengatur tata kehidupan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Jadi ini adalah tujuan utama ditetapkan adanya norma. Norma itu apa? Norma itu adalah aturan ya. Jadi tujuan ditetapkan adanya norma dalam masyarakat. Yang A, menghindari adanya konflik. Ini tidak tepat yang A. Terus juga yang B, membatasi hak-hak warga negara. Ini tidak tepat ya. Karena dengan adanya aturan bukan membatasi hak-hak warga negara dari yang bersifat positif ya. Nah, yang C, memberi sanksi bagi masyarakat. Nah, kalau ini tujuan dilanggarnya norma, tentunya memberi sanksi bagi masyarakat. Nah, kalau yang C juga tidak tepat. Yang D, mengatur tata kehidupan masyarakat. Nah, jawaban yang tepat adalah mengatur tata kehidupan masyarakat. Jadi dengan adanya aturan, dengan adanya norma dalam kehidupan masyarakat, tentunya tujuan utamanya itu adalah mengatur tata kehidupan masyarakat supaya tidak berbuat sewenang-wenang gitu ya.
tidak main hakim sendiri, jadi ada aturannya dalam masyarakat. Itulah makanya ditetapkan tujuan adanya norma dalam kehidupan masyarakat. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Berikut ini adalah pengertian norma kesopanan, yaitu yang A. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang B. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang bersumber dari hati nurani. Yang C. Sekumpulan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata pergaulan. Yang D. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari adat istiadat. Nah, ini yang ditanyakan adalah pengertian dari norma kesopanan. Pengertian norma kesopanan adalah yang mana? Kita lihat jawaban yang A atau opsi yang A. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan pengertian dari norma A, agama. Yang A berarti kurang tepat atau tidak tepat. Yang B, sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari hati nurani. Nah, kalau hati nurani ini disebut dengan norma kesusilaan, berarti yang B pun tidak tepat. Yang C, sekumpulan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata pergaulan. Yang kita simpan dulu yang C. Yang D, sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari adat istiadat. Nah, kalau yang D ini merupakan norma adat ya, atau aturan adat, karena bersumbernya itu dari adat istiadat. Nah, jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Yang C karena norma kesopanan itu adalah yang mengatur atau sekumpulan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata pergaulan. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Janji Jepang untuk membentuk BVUVKI Dokuritsu Junbi Choshakai direalisasikan pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya adalah dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang resmi 2 kali dan sidang resmi sekali. Sidang resmi kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 membahas tentang titik-titik. A. Rancangan Undang-Undang Dasar. B. Sistem Pemerintahan Indonesia. Yang C. Semboyan Negara Indonesia. Yang D. Dasar Negara. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A? Yang A kita simpan dulu. Yang B. Sistem Pemerintahan Indonesia tidak tepat. Yang C. Semboyan Negara Indonesia sama tidak tepat. Yang D. Dasar Negara Indonesia. Apakah yang A atau yang D pilihannya? Nah, kita harus bisa membedakan kalau yang D itu dibahas pada sidang pertama, yaitu tentang dasar negara Indonesia. Sedangkan sidang yang kedua membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuh perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip titik-titik. A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghargai. Yang B. Kesetaraan, kesejajaran, keadilan, dan mufakat. Yang C. Musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian. Yang D. Kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan. Jadi ini yang ditanyakan dalam soal itu adalah upaya untuk meningkatkan kerukunan. Nah, kalau upaya untuk meningkatkan kerukunan tentunya harus ada rasa saling menghargai atau toleransi itu ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A? Kita simpan dulu yang A karena ada toleransi dan saling menghargai. Yang B ini belum tepat ya, kesetaraan, kesejajaran, keadilan, dan mufakat. Kalau tidak ada toleransi atau tidak saling menghargai, percuma gitu ya untuk upaya untuk meningkatkan kerukunan antar suku. Nah, kalau yang C musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian, ini pun yang C belum tepat. Yang D kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan. Ini ada kata toleransi, berarti ada kata saling menghargai. Jawaban yang tepat apakah yang A pilihannya atau yang D? Ya, jawaban yang tepat adalah yang
A, karena ada unsur kebersamaan, kesetaraan, lalu juga toleransi dan saling menghormati. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Ya, nomor 7, dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang diharapkan dalam pasal ini adalah A, firma, B, BUMN, badan usaha milik negara, yang C, koperasi, yang D, CV. Jawaban yang tepat adalah apakah firma, BUMN, atau juga koperasi, atau juga CV. Ya, jawaban yang tepat adalah koperasi, ya, karena koperasi ini dibangun bersama, ya, dengan menggunakan prinsip kerjasama, lalu juga saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan titik-titik. A, kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah. B, aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang C, anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Yang D, kehendak para wakil rakyat dan pemerintah daerah. Jadi yang ditanyakan di sini adalah otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan apakah yang A, kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah. Ini tidak tepat, ya. Yang A tidak tepat, ini berdasarkan kehendak yang ada di masyarakat setempat atau pejabat di daerah setempat. Ini tidak tepat, berarti tidak ada koordinasi dengan yang pusat itu, ya, dan yang lain-lain. Lalu yang B, aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ini aspirasi masyarakat berarti masukan-masukan dari masyarakat itu, ya, saran-saran dari masyarakat, tapi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan atau prosedur peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang B kita simpan dulu jawabannya. Yang C, anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Ini berarti ada anjuran yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah. Nah, disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, kalau yang C ini tidak tepat. Karena kenapa tidak tepat? Ini berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, kalau otonomi daerah itu semua urusan itu diserahkan kepada daerahnya masing-masing, gitu, ya, untuk mengurus daerahnya masing-masing. Nah, kalau yang C pun belum tepat. Yang D, kehendak para wakil rakyat dan pemerintah daerah. Ini yang D pun sama, kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, ya, nomor 8. Jawabannya adalah yang B, yaitu aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau prosedur. Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Dengan adanya otonomi daerah, potensi sumber daya alam dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah setempat supaya daerah dapat berkembang maju. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah titik-titik. A, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang B, meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat pedesaan. Yang C, menggali sumber dana sebesar-besarnya untuk pembangunan di daerah. Yang D, membantu pemerintahan pusat dalam penarikan pajak untuk pembangunan nasional. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ini yang ditanyakan adalah peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah yang A, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan? Yang B, meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat pedesaan. Ini yang B belum tepat. Yang C, menggali sumber dana sebesar-besarnya untuk pembangunan di daerah. Ini sama, belum tepat, gitu, ya, karena sumber dana itu bukan berasal dari daerah saja, melainkan harus ada
perannya dari pusat gitu ya, karena daerah untuk soal dana itu biasanya ada saluran khusus dari pusat ke daerah. Terus yang D, membantu pemerintahan pusat dalam penarikan pajak untuk pembangunan nasional. Ini tidak tepat ya, atau belum tepat. Kenapa belum tepat? Karena peran daerah itu membantu pemerintahan pusat itu dalam segi bisa dari perekonomian. Misalkan, kenapa dari perekonomian? Misalkan dari pertanian. Nih, dari pertanian itu bisa dari daerah, misalkan yang banyak beras itu bisa didistribusikan kepada pusat atau kepada daerah-daerah yang lain atau kepada perkotaan-kotaan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Jawaban yang tepat adalah yang A. Karena kenapa yang A? Karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, dengan adanya daerah, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya yaitu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Kita lanjutkan pada soal terakhir nomor 10. Perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini. Yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa, yang kedua sebagai dasar dan sumber hukum nasional, yang ketiga mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan, yang keempat sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Dari pernyataan di atas, fungsi Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B3 dan 4, C1 dan 3, D2 dan 4. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Kita perhatikan dulu fungsinya. Yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa, ya. Oke, sebagai alat pemersatu bangsa ini belum tepat. Yang nomor 2 sebagai dasar dan sumber hukum nasional, ini tepat sekali ya. Yang nomor 2. Yang nomor 3 mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan, ini simpan dulu. Yang 4 sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Nah, sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan ini betul ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah yang D. Nah, saya akhiri, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Dan nanti silahkan tonton video selanjutnya yaitu part 2. Pembahasannya insya Allah soal PG ya, atau pilihan ganda dari soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Dan insya Allah nanti akan ada part 3, part 4, dan part 5-nya yaitu bagian uraian atau bagian esai. Saya akhiri sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk belajar.